Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami akan membahas sedikit ya terkait dua penempatan ya untuk P2 dan P3 lolos menjadi ASN melalui jalur observasi. Nah, kira-kira apa yang menjadi penentu penempatan bagi pelamar V2 dan V3 agar bisa lolos menjadi ASN melalui jalur observasi pastinya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, ini waktu berjalan terus, kita langsung saja Bapak Ibu, kita langsung saja membahas ya terkait dua penentu penempatan bagi P2 dan P3 agar lolos menjadi ASN melalui jalur observasi. Oke, kita mulai dari tiga mekanisme penempatan terlebih dahulu untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Bapak Ibu perlu ketahui ya secara lebih mendetail bahwasanya untuk penempatan P2 dan P3 ya dalam seleksi observasi di jalur observasi untuk ASN P3K 2022 itu sebenarnya ada tiga Bapak Ibu ya. Yang pertama itu formasi berpindah ke sekolah yang menjadi pemenang. Kemudian formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Kemudian yang ketiga, guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Seperti itu ya. Jadi logika seperti itu ya. Formasi dapat berpindah ke sekolah pemenang. Kemudian yang kedua, formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Dan yang ketiga adalah guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Jadi yang pertama, formasi dapat berpindah ke sekolah pemenang itu terjadi apabila ada sekolah induk ya, ada sekolah dan ada guru honorernya itu tidak kebagian formasi tetapi memang masih butuh guru ya. Kemudian di sini posisinya pelamar yang ada di sekolah C dan di sekolah D itu menjadi pemenang ya, yang tidak ada formasi di sekolah induknya menjadi pemenang. Maka karena di sekolah C dan di sekolah D ini masih ada kebutuhan guru, maka kursi formasi yang ada di sekolah A dan kursi formasi yang ada di sekolah B itu dipindahkan ke sekolah C Bapak Ibu ya. Ini membuktikan bahwasanya tidak ada istilah kunci mengunci formasi di jalur observasi. Karena kenapa? Formasi itu bisa dipindahkan, formasi itu bisa berpindah Bapak Ibu ya. Bahkan gurunya juga bisa berpindah mengikuti formasi dan formasi juga berpindah mengikuti gurunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan hal ini. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua adalah formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Ini juga terjadi di jalur observasi. Adanya peluang bahwasanya formasi dapat dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru Bapak Ibu ya. Nah, jadi logika seperti itu ya. Misalkan di sekolah A, di sekolah A itu ada formasi 1 dan ada guru induk 1. Di sekolah C tidak ada formasi, ada guru induk, ada guru honorer dan kelebihan guru di sekolah C. Begitu juga di sekolah D ada guru honorer, tidak ada formasi dan kelebihan guru. Nah, kondisi seperti ini dan ada satu sekolah yang tidak ada, yang sangat kekurangan guru dan tidak ada formasi ya, seperti itu ya. Nah, kondisi seperti ini memungkinkan formasi bisa dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Nah, misalkan ternyata setelah observasi nanti yang jadi pemenang itu adalah sekolah yang ada di guru induk yang ada di sekolah C. Ternyata setelah kita perhatikan sekolah C itu tidak kekurangan guru, malah kelebihan guru Bapak Ibu ya. Sehingga secara otomatis
Formasi yang ada di sekolah A tidak mungkin dipindahkan ke sekolah C, tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga guru induk yang ada di sekolah C pindah ke sekolah A karena akan menggeser guru induk yang ada di sekolah A. Sekarang sudah tidak ada lagi istilah geser menggeser. Nah, kalau logika seperti itu, maka solusinya adalah formasi dipindahkan ke sekolah B. Kenapa? Karena di sekolah B masih kekurangan guru. Formasi dipindahkan ke sekolah B, kemudian guru induk yang ada di sekolah C dimutasi ke sekolah B juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi formasi nantinya ada di sekolah B dan guru yang menjadi pemanah di sekolah C berpindah ke sekolah B. Logika seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke, terkait dengan observasi ini. Kemudian guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Nah, ini kalau seperti ini, maka nantinya Bapak Ibu akan berlaku yang namanya pemenang kedua. Seperti ini ya. Ini dikatakan pemenang kedua. Nah, pemenang pertama ini ternyata di sekolah induknya itu kelebihan guru ya. Pemenang pertama di sekolah C dan di sekolah D itu kelebihan guru Bapak Ibu ya. Sehingga formasi tidak mungkin dipindahkan ke sekolah C dan sekolah D karena memang kelebihan guru. Dan di instansi ini sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurang guru. Kalau seperti itu, maka otomatis akan diberlakukan pemenang kedua yang mengunci formasi di sekolah induk masing-masing. Nah, logika seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian lanjut lagi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya penentu ya, sesuai dengan judul kita pada hari ini, dua penentu penempatan ya untuk V2 dan V3 lolos menjadi ASN melalui observasi. Sebenarnya ini ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua yang kami bisa simpulkan. Di sini yang pertama yaitu adalah dua penentu utama. Yang pertama itu adalah berdasarkan urutan nilai tertinggi terbaik ya. Kenapa kami katakan begini? Karena ini ada di Juknis Bapak Ibu ya. Ada di Juknis P3K. Tuh dulu ya, kayaknya ada di sini. Ada yang jelasnya ada di Juknis P3K Bapak Ibu ya. Ada di Juknis P3K ya, untuk hal tersebut ada di Juknis P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu pahami bahwa di Juknis P3K kita bisa cek sendiri di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita coba lihat Juknis P3K. Nah, di sini kita coba buka ya di Juknis P3K. Di sini untuk V2 dan V3 ya Bapak Ibu. Oke. Di halaman berapa ini? Nah, ini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini yang kemarin kita baca sebenarnya. Di ini bagian H ya, di petunjuk teknis. Di sini dikatakan bahwasanya panitia seleksi instansi daerah itu melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pengusulan penempatan pelamar P2 dan P3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Ini resmi dari Kemendikbud ya. Jadi penentu utama pengusulan mendapat penempatan yang pertama itu berdasarkan urutan nilai tertinggi atau terbaik. Ini resmi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau berdasarkan analisis kami tambahkan sedikit, itu berdasarkan juga jumlah sisa formasi untuk P2 dan P3 dalam instansi. Kenapa? Karena jumlah formasi itu, jumlah sisa formasi yang akan diisi diperebutkan oleh P2 dan P3 itu sangat berpengaruh terhadap penempatan ya. Karena kalau tidak ada formasi, apa yang kita mau lamar Bapak Ibu ya. Jadi jumlah semakin banyak formasi, maka semakin besar peluang untuk lolos menjadi ASN. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan di sini kan 5. Di sini jumlah formasi 5, kemudian pendaftar 10. Berarti nanti yang tidak lolos itu 5 Bapak Ibu ya. Ada 5 guru yang tidak lolos nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penentu utama untuk diusulkan mendapatkan penempatan yang pertama berdasarkan urutan nilai tertinggi atau terbaik. Yang kedua jumlah sisa formasi untuk P2, P3 dalam instansi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu pahami bahwa P3 bisa lolos menjadi ASN P3K. Ini ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama mendapat hasil observasi berperingkat terbaik ya.
jumlah formasi yang diperebutkan banyak atau seimbang dengan jumlah pelamar. Yang ketiga, di instansi tersebut jumlah P2 sedikit atau berbeda mapel yang dilamar dengan P3. Yang ketiga, P3 mendapatkan observasi bagus, formasi ada di sola induk, usia dan masa kerja lama. Nah, seperti ini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.